justru turun, mungkin pembahasan undang-undangnya makin sedikit 91,7 miliar. Nah, ada anggaran untuk dewannya sendiri, itu termasuk gaji, termasuk apa segala macam tunjangan dan seterusnya itu tahun 2009 1,2 triliun, 2010 juga 1,2 triliun. Tidak ada kenaikan ya? Tidak ada kenaikan. Untuk sekjen ini termasuk membeli makanan apa segala macam, fasilitas segala macam dan sebagainya itu tahun 2009 734,7 miliar, tahun 2010 731 tadi 0,7, tahun 2010 naik 734, sekitar 3 miliar. 3 miliar kenaikannya. Nah, saya ingin tanya ya, ketika dulu misalnya Pansus Senturi dibentuk misalnya, sejumlah kalangan mempertanyakan kok biayanya besar sekali ya. Mungkin Pak Hari bisa memberikan penjelasan. Uang 2,5 miliar rupiah ya, 2,5 miliar rupiah yang dipakai untuk Pansus Senturi. Ini untuk apa sih Pak? Kalau Senturi itu, saya kebetulan juga anggota pansus panitia angket Senturi, walaupun tidak permanen, khususnya pada bidang-bidang ekonomi saya diperintahkan oleh partai untuk masuk. Itu menurut saya harusnya sudah ada anggaran di dalam DPR, itu masuk dalam anggaran rapat-rapat panitia khusus. Tapi saya tidak tahu, saya akan cek kembali kenapa mesti ada ajuan anggaran tambahan itu. Kalau ada ajuan anggaran tambahan berarti nanti harus dibicarakan lagi dengan Departemen Keuangan, karena anggaran itu tidak bisa dikeluarkan kalau salah satu pihak tidak setuju. Kalau usulan dari DPR pemerintah tidak setuju, tidak bisa dilaksanakan. Kalau usulan dari pemerintah DPR tidak setuju, tidak juga bisa dilaksanakan. Jadi misalnya kalau saya tidak tanda tangan anggaran itu, Presiden tidak bisa pakai pesawatnya. Kira-kira begitu intinya. Sama juga kalau Menteri Keuangan tidak tanda tangan, nanti Presiden Dipanya tidak tanda tangan, itu kita tidak bisa. Kita bisa cuma tinggal di rumah aja, nggak bisa manfaatkan ke kantor. Gitu ya. Kira-kira begitulah poinnya. Nah, ini lebih pertanyaan yang awam ya, pertanyaan sederhana. Kalau misalnya DPR membutuhkan uang 2,5 miliar rupiah untuk menggelar rapat pansus, itu dananya, item-itemnya dipakai untuk apa itu? Ya, listnya belum sampai juga ke saya. Karena mekanisme di DPR itu biasanya kalau dari pansus, kemudian ke BURT, kemudian ke pimpinan. Kalau memang ada masalah agak khusus, baru di rapat paripurnakan. Sehingga saya kalau tidak salah itu sudah masuk ke dalam paripurna. Itu item-item yang saya ketahui, misalnya untuk gaji staf ahli sekitar 7,5 juta per bulan. Tapi itu sama dengan gaji staf ahli. Sekarang tiap anggota DPR itu mempunyai staf ahli, punya sekretaris, kurang lebih gaji per bulannya sama seperti itu. Nah, tinggal pertanyaannya barangkali kenapa berapa staf ahli, itu keputusan pansus itu sendiri. Yang kalau disetujui paripurna, artinya secara legalitas itu tidak ada masalah. Cuma soal efisiensi menjadi saya kira pertanyaan yang lain. Bung Fahmi, apakah misalnya anggaran 2,5 miliar untuk sebuah pansus ini memang terlalu besar, atau memang itu pantas memang segitu nilainya, atau seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat Undang-Undang 27 tentang Susduk, kemudian juga tata tertib DPR, penjelasan tentang pansus ini agak sedikit dibandingkan dengan penjelasan alat kelengkapan yang lain, termasuk komisi ya. Kalau komisi kita bisa menganalisis dari apakah ini punya korelasi dengan tugas dan kewenangan dia. Nah, pansus ini adalah dalam definisi Undang-Undang 27 panitia yang dibentuk berdasarkan usulan, kemudian diputuskan di paripurna, sehingga dia memiliki tugas yang agak lebih fleksibel. Akan tetapi kalau kita lihat dari 2,5 miliar itu, memang ada potensi pemborosan kalau menurut saya, karena di situ misalkan ada item yang menurut saya paling besar ya, 1 miliar itu untuk melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka audit aset. Nah, yang saya pertanyakan, apakah waktu 2 bulan efektif untuk pansus itu bisa melakukan hal itu? Dan di setiap ada 8 daerah yang harus dikunjungi, dan setiap daerah yang dikunjungi itu harus diikutkan oleh 7 orang. 7 orang ini mungkin ada staf ahli, ada anggota. Dan saya nggak tahu kalau 8 daerah itu 2 bulan itu cukup nggak waktu untuk melakukan itu, dan melakukan pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh task force yang ada di kejaksaan misalkan ya. Nah, ini apalagi kalau kita lihat ke kompetensi.
Makanya mungkin ini akan tidak mungkin bisa dilakukan dan berpotensi tidak, tapi ini rencana anggaran ya, mungkin tidak akan bisa dikeluarkan. Akan tetapi mungkin yang kita bisa petik di sini adalah bagaimana kita membuat standar penganggaran untuk pansus itu. Oke, kita akan bicara mengenai standar tadi. Tetaplah bersama program Uang Kita Tempo TV. Kami akan kembali sesaat lagi. Berbekal semangat melayani publik, kami memproduksi berbagai program siaran radio berkualitas. Di usia 10 tahun, KBR 68H terus menyebarkan informasi ke seluruh pelosok negeri. Terima kasih kepada 650 radio jaringan dan 18 juta pendengar KBR 68H. KBR 68H terpercaya menjangkau Nusantara.